hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Baik. Alhamdulillah, mari kita semua mengucapkan alhamdulillah. Coba sama-sama alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa. Saya minta kepada anak-anak Reskiaku untuk memimpin teman-temannya membaca doa sebelum belajar. Silahkan, Nak. Kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta kepada Nanda Nurdia untuk memimpin temannya. Silahkan, Nak. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teman-teman harus berdiri. Ya, berdiri, Nak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panjung ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mengulangi hafalan surah-surah pendek kita, dimulai dari surah Al-Ikhlas, kemudian surah Al-Falaq, dan terakhir surah An-Nas. Ya, mudah-mudahan pelajaran hari ini dengan berkah dengan membaca surah-surah pendek tersebut. Kita mulai ya, mulai dari surah Al-Ikhlas. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu
Amin ya rabbal alamin. Satu orang saja yang terakhir. Ya, terima kasih ya. Pekan lalu kita sudah belajar tentang yang pertama yakni zakat fitrah, kemudian yang kedua zakat mal. Kalau zakat fitrah itu kita mengeluarkan zakat pada bulan Ramadan, tetapi kalau zakat mal itu kita lakukan boleh kapan saja. Nah, hari ini anak-anakku semua kita akan belajar yakni mustahik. Nah, pertanyaannya apa itu mustahik? Sebentar kita akan pelajari, tetapi Pak Guru akan mengaitkan dulu apa kaitan pelajaran yang lalu dengan pelajaran hari ini. Pelajaran lalu kita sudah belajar bagaimana cara mengeluarkan zakat. Kita serahkan kepada amil zakat atau pengurus masjid. Kemudian pengurus masjid atau amil zakat ini bertugas membagikan kepada mustahik. Nah, mustahik inilah yang berhak menerima zakat yang kita keluarkan kepada, yang kita salurkan kepada amil zakat atau pengurus masjid. Oleh karenanya itu, karena mustahik ini perlu kita ketahui agar kita tidak salah dalam menyalurkan zakat kita, maka perlu kita tahu siapa-siapa saja itu mustahik, siapa-siapa saja orang yang berhak kita berikan zakat, kita salurkan zakat kita kepada mereka supaya tidak salah. Makanya anak-anakku semua, kita harus bersemangat, harus benar-benar memahami siapa saja yang dimaksud mustahik itu agar kita tidak salah paham, tidak salah orang ketika mengeluarkan zakat. Sebelum kita memasuki pelajaran, Pak Guru akan menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, ketika kita belajar sebentar, kita akan mengetahui bagaimana cara membayar zakat. Kemudian setelah itu kita akan melakukan praktek bermain peran agar kita mengetahui siapa-siapa saja orang yang berhak menerima zakat, ya. Dan selanjutnya kita akan menyimak video, dan dari video tersebut kita akan memahami, peserta didik akan memahami siapa saja orang yang berhak menerima zakat, siapa saja kita pahami ya, mulai dari fakir, siapa itu fakir, kemudian miskin, siapa itu orang miskin, fisabilillah, siapa itu fisabilillah, dan seterusnya. Kita akan memahami semua itu dari video yang akan kita nonton sebentar. Pertama, Pak Guru persilahkan kepada anak-anakku untuk membuka dulu bukunya pada halaman 83. Kita lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama, kita baca sama-sama materi tentang mustahik. Kita baca siapa saja mustahik yang dimaksud pada pelajaran kali ini. Silakan Nak, dibuka bukunya. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Siapa saja sih orang-orang yang berhak menerima zakat? Mari kita lihat ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Nah adik-adik, dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah golongan fakir. Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya. Dia tidak mempunyai tenaga dan juga pekerjaan serta harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, orang seperti ini berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua adalah golongan miskin, yaitu orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, meskipun dia memiliki penghasilan atau pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah golongan pengurus zakat atau amilin, yaitu orang-orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf, atau orang yang baru masuk Islam. Tapi bisa saja orang yang bukan Islam atau non-Islam, tapi dia berkeinginan untuk masuk Islam, dan untuk masuk Islam dia memerlukan biaya, maka orang tersebut bisa menerima zakat.
Kemudian yang kelima adalah budak atau hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Nah, zakat ini bisa dipergunakan untuk memerdekakan hamba sahaya. Kemudian yang keenam adalah golongan orang berutang atau gorimin, yaitu orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk membayarnya. Jadi orang yang berutang ini diberikan zakat untuk memelihara persatuan umat Islam. Golongan yang ketujuh adalah orang yang berjuang di jalan Allah atau disebut fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, fisabilillah ini juga mencakup kepentingan-kepentingan umum, seperti mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. Serta orang-orang yang bekerja di dalamnya dan berjuang di jalan Allah, itu juga bisa termasuk fisabilillah. Kemudian golongan yang terakhir atau golongan yang ke-8 adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau disebut ibnu sabil. Ini juga termasuk anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Nah, itulah adik-adik 8 golongan orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Jadi, jika ada 8 golongan ini di sekitar kita, maka kita bisa mengeluarkan zakat kepada golongan-golongan tersebut. Dari video yang baru saja kita tonton tadi, anak-anakku semua silahkan buat satu pertanyaan, ya, satu pertanyaan saja masing-masing tentang apa yang sudah dinonton tadi, apa yang belum dipahami dari materi tadi. Silahkan dibuatkan satu pertanyaan, ya. Jadi dari pertanyaan itu nanti kita akan bersama-sama mendiskusikan apa jawaban dari pertanyaan yang kalian ajukan. Silahkan nak, silahkan ditulis pertanyaannya. Salah seorang di antara kalian silahkan untuk mengajukan pertanyaannya, ya. Siapa yang mau duluan? Ya, silahkan. Maksudnya silahkan. Apa perbedaan antara mustahik fakir dengan miskin? Oke, pertanyaan yang bagus. Selanjutnya ada yang mau jawab perempuannya? Oh ya, silahkan nak, Nurbia. Silahkan berdiri. Kalau fakir, dia tidak memiliki tenaga untuk bekerja dan tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan miskin, dia mampu bekerja tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, sudah. Pak Guru akan membagi kelompok, ya. Jadi agar tidak sulit, di sini saja kelompok 1, kemudian kelompok 2-nya yang bagian tengah, ya. Lalu yang kelompok 3 di bagian sebelah kirinya Pak Guru. Nah, sebentar kita akan berdiskusi. Pak Guru akan bagikan lembar kerjanya, apa yang akan didiskusikan. Jadi silahkan atur tempat duduknya agar lebih mudah untuk melakukan diskusi. Silahkan nak, boleh dipindahkan bangku-bangkunya.
mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saya miskin. Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Saya ambil pengurusan zakat amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan mengabaikan zakat. Saya muallaf. Muallaf yaitu orang yang bukan Islam, non-Islam yang berkeinginan masuk Islam. Untuk masuk Islam dari orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Saya orang berutang. Orang berutang yaitu orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Saya fisabilillah, orang yang berjuang pada jalan Allah fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musala, sekolah, madrasah, rumah sakit dan sebagainya. Hamba saya yaitu budak yang harus dimerdekakan. Saya Ibnu Sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu, namun kesulitan dalam pembiayaan. Teman kalian sudah tampil 8 orang di depan. Ini sesuai dengan jumlah mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, mengajukan pertanyaan tentang beberapa mustahik yang ada di depan. Silahkan ke depan sini. Oke? Ya, di situ kita berdiri, di situ ya. Jadi Ananda Maharani silahkan ditunjuk sebentar temannya sesuai dengan pertanyaan yang Pak Guru ajukan ya. Pak Guru ajukan, silahkan menghadap ke teman. Oke, pertanyaan pertama untuk Maharani, silahkan ditunjuk temannya ya. Pertanyaan pertama, orang yang bukan Islam, yang berkeinginan masuk Islam, untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam, yang imannya masih lemah. Yang mana di antara kedelapan ini? Oke, betul. Ya, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, silakan ditunjuk lagi ya. Orang yang berjuang di jalan Allah, yang mana di antara kedelapan ini? Orang yang berjuang di jalan Allah. Oke, bismillah, betul ya, tepuk tangan. Ya, silakan duduk nak. Selanjutnya peserta berikutnya ya. Peserta kuis berikutnya. Ananda Farsha, silahkan dipilih sebentar yang mana temannya yang pegang mustahik ini, yang berperan sebagai mustahik ini, yang mana yang Pak Guru sebutkan pengertiannya. Yang pertama, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat, yang mana? Silahkan. Ambil, betul. Oke, tepuk tangan. Ya, selanjutnya pertanyaan kedua untuk Farsha. Yang kedua ya, orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang mana di sini nak? Fakir. Oke, fakir, betul. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, silahkan duduk nak Farsha. Silahkan yang terakhir, Burak ya, Burak silahkan ke depan. Oke, selanjutnya untuk Burak. Dua juga pertanyaan untuk Burak ya. Yang pertama, silakan ditunjuk teman yang berperan apa. Yang pertama, anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaannya. Yang mana dari sini? 8. Oke, betul, tepuk tangan. Ya, untuk yang soal yang kedua, silahkan dijawab, dipilih yang mana. Orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, yang mana? Oke, bagus. Tepuk tangan untuk temannya. Ya, terima kasih Nak Burak. Silahkan duduk. Nah, dari kegiatan yang kita lakukan tadi, teman-temannya sudah tampil di depan untuk memperkenalkan diri, dan kita telah melakukan games. Siapa yang telah menunjuk, siapa yang bertugas menunjuk temannya sesuai dengan apa yang diinstruksikan Pak Guru. Jadi selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan hal apa yang bisa kita raih, yang kita dapatkan pada kegiatan hari ini. Yang pertama,
orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8. Jadi ini harus kita bawahi, ada 8 ya. Yang pertama adalah fakir, kemudian miskin. Antara fakir dengan miskin ini jangan disamakan karena ada perbedaan. Kalau fakir mereka tidak punya tenaga dan tidak punya harta, tetapi miskin mereka punya tenaga untuk bekerja, sedangkan hasil pekerjaannya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian yang berikutnya ada namanya amil zakat yang menerima dan menyalurkan zakat. Kemudian fisabilillah, orang yang berperang berjuang di jalan Allah, karena sekarang tidak ada lagi peperangan, maka orang yang membantu kegiatan kebutuhan orang banyak, misalnya pembangunan masjid, maka bisa juga dianggap sebagai fisabilillah di jalan Allah. Kemudian ada lagi orang yang berhutang bisa kita bantu dengan memberikan zakat kepada mereka. Ada juga namanya ibnu sabil. Jadi anak-anakku, kalian yang tidak mampu membiayai sekolahnya, misalnya tidak, karena sekolah gratis, tetapi kalau tidak mampu membeli baju, membeli sepatu dan sebagainya, maka kamu berhak juga mendapatkan bagian dari zakat yang disalurkan oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Kemudian ada juga yang namanya amil zakat. Amil zakat inilah yang bertugas menerima dan memberikan zakat. Ya, ini harus kita perhatikan, harus kita ketahui agar jangan sampai kita memberikan zakat kepada siapa saja. Jangan sampai orang kaya yang kita berikan zakat ya. Tapi perlu kita ketahui agar kita tidak salah orang dalam menyalurkan zakat yang ingin kita bagikan. Mungkin cukup sekian pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya Pak Guru akan bagikan link kuisis. Link kuisis ini sudah ada 20 soal yang Pak Guru sediakan. Silahkan dibuka masing-masing HP-nya, lalu kita mengerjakan bersama-sama ya. Dalam waktu 20 menit silahkan dikerjakan soal-soal yang Pak Guru bagikan. Oke. Alhamdulillah tadi kita sudah melakukan permainan peran ya. Jadi ada 8 yang memainkan peran tentang mustahik, mulai dari fakir, miskin dan seterusnya. Jadi itu semua orang-orang yang berhak menerima zakat. Pak Guru ulangi, orang-orang yang berhak menerima apa? Zakat. Oke, bagus. Yang perlu kita perhatikan dari ke-8 mustahik ini, mulai dari yang pertama sampai ke-8 itu, mereka adalah orang yang berhak menerima zakat. Jadi ketika kita ingin mengeluarkan zakat, maka 8 orang itulah yang berhak mendapatkan zakat dari kita. Tetapi adanya amil zakat yang bertugas untuk menerima dan membagikan zakat, kita cukup membawa zakat kita ke masjid, diterima oleh amil zakat, lalu mereka yang akan membagikan kepada mustahik ini atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, demikianlah untuk materi kita pada hari ini yang tentang mustahik. Mudah-mudahan semua anakku memahami materi tentang mustahik, sehingga ketika mengeluarkan zakat, membayar zakat, maka kita mengeluarkannya atau menyalurkannya kepada orang yang benar, yang berhak menerima zakat kita. Oke? Sebelum kita pulang, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa ya. Doa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.